5 kurang 2. Hai semuanya. Jadi kita ada dari kelompok ICT 12 IPS 2. dan hari ini kita bakal mewawancarai beberapa orang di NFBS Bogor seputar teknologi. Selamat menyaksikan. Ini kita kurang 2 orang, guys. Oke, halo semuanya. Jadi sekarang kita sudah bersama dengan Pak Yahya di sini. Selamat sore Pak Yahya. Selamat siang semuanya. Jadi sekarang kita bersama Pak Iwan. Selamat siang Saska. Ya, selamat siang Alfi. Jadi di sini kami akan mewawancarai 3 orang dengan 3 pertanyaan. Selamat menonton. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit nih soal teknologi. Ada 3 pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaan pertama, menurut Ustadz apa sih dampak positif dari teknologi itu? Menurut saya banyak sih ya. Salah satunya kita dapat dengan mudah memperoleh informasi ataupun belajar tentang sesuatu hal yang baru dari teknologi tersebut. Dan kita semakin mudah dalam memperoleh sesuatu sih. Itu sih yang paling penting. Kayak dan tadinya belajar kita harus ke luar negeri mau belajar sesuatu, tapi sekarang dengan teknologi yang lebih canggih kita bisa dari rumah belajar ke luar negeri itu lebih gampang. Jadi kayak belajar di luar negeri tapi dari rumah itu. Iya betul. Lebih mudah untuk mengerjakan sesuatu hal, misalkan kayak pelajaran ya. Jadi kita lebih mengikuti zaman gitu ya, lebih canggih lagi. Yang biasanya tadinya nulis di papan tulis, sekarang bisa lewat laptop kan. Itu lebih efisien, lebih cepat gitu ya. Yang pertama tentunya teknologi ini dibuat bertujuan untuk memudahkan aktivitas manusia. Ya, salah satunya adalah yang ada di sekitar kita. Ya, yang dipakai ini kamera ya untuk mengambil suatu momen dan sebagainya. Itu adalah manfaat dari teknologi saat ini. Ya. Pertanyaan kedua, menurut Ustadz dampak negatif dari teknologi itu seperti apa? Itu banyak juga sih, mempermudah kejahatan juga termasuk kayak sekarang kejahatan cyber, entah itu dari voice phishing, kayak penipuan dari nelpon tak kerabat kecelakaan atau apa, dan atau pengosongan ATM yang sekarang kita klik satu gambar atau satu file itu bisa langsung, kalau misal di HP itu ada m-banking atau data bank itu bisa langsung dikosongin. Itu juga salah satu negatifnya sih. Tenaga kerja, jadi banyak pengangguran gitu. Karena sekarang orang udah lebih pergerakannya kerja udah pakai robot kayak gitu kan, kayak semacam bayar tol jadi lewat e-tol ya. Jadi mengurangi pekerja. Jadinya yang jadi banyak pengangguran. Ada petugas tol sekarang nggak ada. Jadi berkurang tenaga kerja manusia istilahnya ya. Sekarang dikerjakan itu ya teknologi itu, robot sama Negatif kemajuan dari zaman itu ya. teknologi. Sebetulnya teknologi satu ini lagi, Pak. bisa dibilang seperti pisau yang bisa digunakan untuk bermanfaat, tapi juga bisa untuk melukai gitu. Jadi teknologi ini ketika kita tidak bijak menggunakannya bisa berdampak negatif pada diri kita sendiri. Salah satunya kecanduan. Ya, kemudian atau bisa dibuat kejahatan gitu ya. Teknologi ada namanya cybercrime ya, kejahatan data-data dijual dan sebagainya, teknologi yang merugikan manusia. Sama satu lagi Pak, Boleh? kalau menurut Pak Iwan nih, gimana sih cara kita menghindari dampak negatif dari teknologi tersebut? Kita jangan terlalu mengandalkan teknologi itu ya, maksudnya harus ada keseimbangan. Di sisi lain kita zaman sekarang kita perlu banget mengikuti zaman ya, teknologi yang sekarang berjalan gitu. Di sisi lain juga kita harus menjaga mungkin keseimbangan sumber daya manusianya mungkin ya. Jadi kayak semacam sekarang di zaman sekarang ini ada teknologi lebih maju, tapi di sisi lain
harus ada jalan keluarnya untuk mengurangi pengangguran kalau dalam hal kerja ya. Ya. Apa caranya gitu istilahnya. Harus lebih hati-hati dan kita juga harus update tentang informasi tersebut sih, kayak kalau misalnya kita nggak tahu tentang program atau aplikasi yang dikirim orang nggak dikenal terus kita main klik juga kan jadi bermasalah. Itu sih kayak harus update informasi. Kita harus bijak dalam menggunakan teknologi tersebut, mengetahui manfaatnya, ya terus habis itu ya mengenal waktu ya. Itu harus salah satu dalam bijak dalam berteknologi. Gitu. Nah, dari wawancara ini dapat kami simpulkan dengan kita bisa tahu kalau teknologi memberikan kita berbagai manfaat dan kemudahan yang kita perluin dalam kehidupan kita di zaman sekarang. Dengan menggunakan teknologi, kita dapat mempersingkat waktu. Contohnya, ada seorang akuntan yang dia disuruh untuk membuat rekapan laporan keuangan perusahaan dalam setahun kemarin. Terus bosnya juga minta kalau besok tuh harus sudah jadi. Nah, kalau dia bikin secara manual, pasti butuh waktu yang lama. Makanya, dia menggunakan teknologi berupa perangkat komputer, software khusus akuntan, juga kalkulator yang bisa kita pakai untuk untuk mempercepat hitung menghitung. Terus juga selain mempersingkat waktu, teknologi juga dapat memberikan kita kemudahan untuk memperoleh suatu barang. Contohnya, ya belanja online. Kalau kita belanja online, kita nggak perlu tuh susah-susah ke toko yang emang jarak itu jauh dari rumah kita. Klik-klik aja fitur yang udah tersedia di teknologi tersebut, maka barang yang kita pengenin tuh akan diantar ke rumah. Terus juga kalau kita bingung sama soal MTK atau soal pelajaran lainnya, bisa banget kita menggunakan teknologi. Dan berupa aplikasi, ada juga berupa AI. Kita tinggal ketik atau tinggal foto soal yang pengen kita tanyain, maka mereka bakal ngasih jawabannya. Mereka juga biasanya ngasih penjelasan kenapa mereka ngasih jawaban ke kita kayak gitu. Nah, itulah manfaat dari kita menggunakan teknologi di zaman sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.